Halo Sobat Elektorial, kembali lagi di Elektorial Podcast KPU Kota Blitar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita akan mengulik tentang bagaimana sih magang di KPU. Nah, topik kali ini tuh mungkin akan menjadi pertanyaan teman-teman mahasiswa seperti saya dan teman-teman narasumber kali ini. Jadi kita akan mengulik dan mengupas tuntas di episode kali ini. Sebelumnya, kita akan kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik. Halo Ria, halo Tiara. Halo Nindi. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik. Iya. Bisa dikenalin lebih detailnya nggak nih? Iya, mungkin Ria bisa Dari Ria dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Ria Dwi Kristanti, biasa dipanggil Ria. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumaan Negara Blitar dari jurusan manajemen. Halo Tiara. Oke, halo Sobat Elektorial. Perkenalkan, nama saya Tiara Laura Aminda, biasa dipanggil Tiara. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta dari jurusan Manajemen Informasi dan Komunikasi. Oke, jadi kalian berdua nih berasal dari kampus yang beda ya? Iya. Kalian semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester 7. Semester 7 sama. Semester 7. Oke. Iya. Kan kali ini kita akan membahas tentang magang di KPU. Nah, pertanyaan yang paling simpel nih. Kenapa kalian magang di KPU? Bisa dijelasin nggak nih? Bisa. Siapa dulu ini ya? Tiara dulu boleh. Oke. Kenapa magang di KPU? Yang pertama kan magang ini kan merupakan syarat kelulusan dari kampus ya, gitu. Jadi kalau ditanya kenapa magang di KPU, karena saya kan berasal dari Blitar ya. Jadi yang paling deket juga di KPU gitu. Jadi ya ambil aja magang di KPU gitu. Gitu aja. Oke, kalau Ria? Kalau saya jadi cerita sedikit ya ini Nindi. Awalnya kan karena ada program mata kuliah magang ini masih dalam kondisi yang pandemi. Jadi saya sama teman-teman itu melobi beberapa instansi. Cuman karena PPKM jadi terbatas kuota untuk penerimaan mahasiswa magang. Kemudian ada salah satu teman saya yang sudah melobi di KPU Kota Blitar. Kemudian saya konsultasi dengan dosen pembimbing dan kebetulan antara kampus sama KPU Kota Blitar ini akan melakukan kerjasama jadi lebih mudah untuk koordinasi. Nah, akhirnya saya magang di KPU Kota Blitar di sini. Oke, kalau Ria tadi kan udah ada cerita di balik itu. Oke. Kalau Tiara ada nggak nih cerita di balik itu? Pasti dong. Jadi kan kita magang ini kan pas PPKM ya. Jadi emang ada sedikit drama gitu kalau cari tempat magang kemarin. Karena kondisi PPKM, jadi ada beberapa instansi di Blitar dan juga di luar Blitar yang sementara itu tidak menerima anak magang dulu gitu. Salah satunya di Blitar juga saya memasukkan berkas itu di 3 instansi dan yang ketiganya ini itu mereka menolak. Terus ya udahlah, coba cari lagi terus ada yang ngebantu nih gitu di KPU Kota Blitar. Terus akhirnya ya udah coba ngelobi dulu nih. Ternyata alhamdulillahnya langsung di ACC. Jadi ya udah kita magang di KPU gitu. Oke, terus lama kalian magang nih berapa bulan? Kalau dari saya itu 4 bulan. Dan ini sudah terhitung 1 bulan, jadi masih kurang tinggal 3 bulan lagi. Tinggal 3 selama bulan ini, lagi. Nindi. Kalau Tiara? Iya, kalau saya dari kampus ya, sebenarnya magangnya itu minimal 1 bulan, maksimal 2 bulan. Terus saya magang di KPU itu ngambil 1 bulan, jadi kurang seminggu lagi. Kenapa nggak ngambil yang 2 bulan? Karena kan semester 7 kan udah mau selesai ya, jadi kita juga ngejar waktu gitu, biar keburu juga gitu. Oke, kalau aku boleh tahu ya, kalian ini masuk magang di KPU itu ada di bagian apa? Di divisi apa gitu? Oke, kalau saya di divisi Sosdiklik, Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tapi fokus di Kasubag, Teknis dan Parmas, Partisipasi Masyarakat. Kalau Ria? Kalau saya ada di Subag Hukum dan SDM. Oke, kan tadi Tiara ada di divisi Sosdiklik Parmas ya? Iya. Nah, itu tuh kerjanya tuh sebagai apa? Oke,
rutinitas ya tiap hari. Kita bantu misalnya nih bikin berita yang pernah saya kerjakan aja ya, yang saya sebutin, bikin berita, terus bantu teknis podcast ini, terus juga jadi sesi dokumentasi juga gitu. Jadi lebih ke arah teknisnya gitu. Ria sendiri kegiatan sehari-hari selama magang nih ngapain aja nih? Kalau di hukum itu lebih ke menyusun SK, menyusun berita acara. Biasanya kan setelah rapat pleno gitu, nah itu menyusun berita acara apa aja sih tadi agendanya, hasilnya itu apa, seperti itu. Kemudian mengunggah di halaman di itu JDIH KPU Kota Blitar. Jadi SK-SK itu diupload di situ. Kemudian menyusun SPIP dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai, misalnya di per hari itu kita menyusun laporan kegiatan. Jadi apa sih kegiatan hari ini kita susun. Itu juga laporan kegiatan itu bisa menjadi controlling. Jadi misalkan tanggal sekian itu kita ngerjain apa aja sih. Misalnya misalkan mencari SK nomor sekian, kita itu udah mengarsipkan atau belum, udah ditandatangani atau belum. Jadi bisa dilihat di laporan kegiatan. Jadi lebih memudahkan gitu. Terus aku mau nanya lagi nih teman-teman, kesan kalian selama magang di sini tuh gimana? Jadi kesannya pertama kali magang di sini itu ada perasaan senang, nyaman, deg-degan pastinya. Nyamannya itu karena penyambutannya pertama kali itu sangat baik. Kemudian orang-orangnya itu juga ramah, dan ketika ditempatkan di subbag hukum itu diarahkan, oh ini seperti ini kerjanya, jadi lebih tertata gitu. Kalau Tiara? Oke, kalau saya sedikit curhat ya. Boleh, boleh. Jadi gini, waktu saya ngelobi di KPU Kota Blitar tuh kayak bingung gitu loh. Waduh, di KPU itu nanti bakal ngapain ya, gitu kan. Karena kan kalau yang kita tahu ya, KPU mungkin sibuknya cuman waktu pemilu aja gitu. Jadi tuh saya mikir, waduh nanti di KPU ngapain aja ya gitu. Ternyata setelah begitu masuk, kesan pertama, pegawai di sini, karyawan di sini itu sangat humble, terus juga terbuka gitu loh menerima anak magang, terus juga tidak membeda-bedakan gitu loh. Jadi kayak dipukul rata gitu antara karyawan sini dan juga anak magang gitu. Terus kesan lainnya juga di sini ya nyaman. Ternyata setelah beberapa hari di sini ternyata banyak juga loh kerjaannya, apalagi kan saya dari divisi Sosdikli dan juga Parmas. Jadi selain bikin berita juga bikin podcast, dan itu kan podcast kita kan seminggu sekali ya, setiap hari Jumat gitu. Jadi ya ternyata enggak sesuai sama ekspektasi saya gitu loh. Ternyata di KPU juga cukup sibuk gitu. Itu Sobat Elektorial Podcast. Nah, jadi di KPU itu kalau menurut Ria sama Tiara yang menjadi testinya nih, nah di KPU itu enggak cuma diem aja gitu. KPU itu juga ada kerjaan kok, walaupun nggak ada pemilu gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen magang di KPU, masukin aja proposal kalian di KPU. Nanti kita tetap kok bakal dapat ilmu dari teman dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di KPU gitu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau di KPU itu nggak ngapa-ngapain, ya Kak? Iya, setuju banget. Oh iya, saya juga mau menambahkan nih, selama magang kita juga bakal dikasih materi. Kita udah sempet ya kemarin. Minggu kemarin itu kita dapat materi gitu dari sini KPU. Kalau kita kemarin udah dapat materi tentang kehumasan. Gitu. Jadi kita nggak cuman dikasih tugas dikerjakan, nggak cuman gitu aja, tapi kita juga dapat materi gitu. Jadi kita keluar dari sini tuh seenggaknya tuh kita dapat knowledge gitu loh. Gitu. Iya, berarti kuliahnya tuh nggak cuma di kampus aja, tapi selama magang kita juga kuliah dari bapak-bapak yang ada di KPU Kota Blitar ini gitu. Nah, kalau ngebahas tentang kuliah atau materi yang diberikan sama bapak-bapak yang ada di KPU ini, kesannya gimana dari Ria? Saya ketika diberikan materi oleh pihak KPU Kota Blitar itu sangat mengapresiasi karena dapat ilmu yang lebih gitu. Ketika di kampus itu
belum ada materi tentang kehumasan. Nah, di sini saya dapat. Jadi lebih ada nilai plusnya gitu. Oke, kalau dari sisi materi yang kemarin diberikan, apa sih yang kamu dapat gitu loh? Maksudnya kayak yang nyantol banget di otak kamu. Gini, kalau di humas itu kan hubungannya dengan masyarakat gitu ya. Kita sebagai misalkan di KPU itu jangan sampai menjadi instansi yang ditakutkan oleh masyarakat. Intinya kita harus merangkul. Jadi sama-sama ini saling ada relasi gitu. Jadi ketika misalkan ada pemberitaan tentang apa, tentang pemilu atau apa, kita harus saling terbuka. Tapi bukan berarti terbuka itu harus semuanya diberikan. Ada batas-batasannya juga. Jadi di pihak masyarakatnya juga bisa mengetahui, gimana sih di KPU itu. KPU sendiri juga bisa mengetahui masyarakat itu seperti apa. Jadi antara KPU dan masyarakat itu saling bisa bergandengan tangan. Jadi kitanya bisa memberikan informasi sebelum masyarakat itu meminta informasi, kita sudah memberikan informasi duluan. Dan informasi itu kan butuh diterima. Jadi masyarakat bisa menerima dari informasi tersebut. Oke, kalau dari Tiara, Oke. gimana tanggapannya tentang pemberian materi? Iya, materi yang sudah diberikan kemarin itu kebetulan sesuai dengan jurusan saya gitu, tentang kehumasan ya. Jadi memang seorang humas itu kan memang dia memegang posisi yang strategis. Dia yang menjembatani komunikasi antara lembaga dan juga masyarakat gitu. Jadi apa yang disampaikan humas itu tuh bakal jadi citra dari perusahaan atau instansi yang dinaunginya gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya, seorang humas itu sangat menantang loh gitu. Betul. Iya kan? Apalagi Nindi juga, kita sama-sama dari mahasiswa manajemen komunikasi gitu. Betul. Iya, jadi seorang humas itu harus benar-benar bisa menjaga hubungan baik itu di internal perusahaan maupun eksternal gitu. Jadi pemberian materi yang diberikan oleh KPU Kota Blitar ini otomatis akan berguna untuk kita semua yang magang di sini gitu. Kenapa? Karena kehumasan itu general ya. Iya, benar. Semua harus bisa gitu. Iya, Karena kalau di organisasi, kalau kita memberikan semua informasi kita kepada masyarakat, ya untuk apa kita punya informasi, pembagian informasi yang serta-merta ditutupi itu kan. Jadi seorang humas harus bisa memilih informasi mana yang harus disampaikan kepada masyarakat. Bukan cuma humas aja sih, kayaknya semua staff juga harus seperti kayak gitu. Iya, Ya nggak sih? benar. Menurut saya juga yang jadi humas itu bukan humas aja Bukan humas, loh, iya, tapi seluruh staff yang ada di instansi itu adalah humas gitu. Betul. Benar. Oke, teman-teman, aku mau tanya tentang suka duka kalian selama magang di sini tuh apa? Boleh dari Ria dulu. ya suka duka ya. Kalau suka itu di sini yang pertama tadi udah penyambutannya nyaman. Jadi saya di sini tuh ngerasa seperti keluarga sendiri. Mau ngerjakan apa itu tuh kendalanya itu minim. Itu tadi untuk sukanya. Kalau untuk dukanya itu biasanya kalau di Subag Hukum itu kan kalau ada acara atau apa deadline-nya itu ini mepet atau harus diselesaikan hari ini juga, jadi sepulangnya itu lebih ke sorean. Jadi teman-teman udah pada pulang, biasanya saya masih di sini. Itu sih dukanya. Kalau dari Tiara sendiri apa nih suka dukanya? Aku sukanya sendiri. Yang jelas keterbukaan karyawan sini, staf di sini dalam menyambut kita itu benar-benar kayak terbuka gitu loh. Jadi kayak merangkul gitu. Nggak membeda-bedakan kamu mahasiswa sini dari sekolah sini gitu, enggak sama sekali. Dan juga itu yang bikin saya jadi nyaman gitu magang di sini. Terus suka lainnya juga apa ya, lingkungan kerja di sini juga nyaman sih buat kita sebagai anak magang gitu. Kalau duka sejauh ini saya belum merasakan. Jadi memang benar-benar itu nyaman gitu loh di sini itu gitu, iya. Oke, kan kalau ngebahas suka duka lebih banyak sukanya ya. Iya, benar. Momen apa yang kalian ingat selama kalian baru masuk di sini sampai sekarang?
Boleh dari Ria dulu? Atau Tiara? Momen apa ya? nih? Pasti kan ada tuh satu momen yang bakal kalian ingat, oh aku kemarin abis ini ternyata kayak gini ya gitu. Apa tuh? Atau kalau dari Tiara kan dari Humas, oh mungkin aku yang dulu nggak bisa podcast nih, oh tiba-tiba di sini aku bisa podcast atau gimana kayak gitu. Bener. Sebelumnya kan kita di kampus nggak pernah ya produksi, kita kan selalu menerima teori gitu aja. Jadi magang di sini tuh kayak sekaligus kita itu mempraktekkan apa yang kita dapat gitu loh dari kampus. Betul. Kalau Ria? Kalau aku sendiri juga ini menjadi hal yang baru buat saya karena sebelumnya kalau di kampus itu tidak ada ya yang namanya podcast, itu yang humas itu nggak ada. Karena saya notabene dari manajemen. Tapi setelah masuk di KPU Kota Blitar ini banyak banget pengalaman yang tadinya kalau di kampus itu adanya hukum komersil. Kalau di sini saya jadi tahu hukum-hukumnya kalau di KPU seperti apa. Terus juga ini podcast ya di kampus kan nggak ada. Jadi ini pertama kali. Jadi ada perasaan deg-degan, nervous Iya. juga ini tadi. Bener, semua kita deg-degan, kita pasti deg-degan. Oke, kalau pribadi ya, yang dulunya nggak bisa ngedit podcast, benar, terus iya. jadinya ternyata tuh ngedit tuh enak kayak gitu. Yang awalnya mikir kok orang suka banget ngedit, ternyata emang enak kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang di luaran yang belum mencoba untuk masuk di KPU atau masih underestimate sama KPU, mending dicoba aja deh. Ilmunya tuh banyak banget gitu, ya kan? Iya, benar. Jadi apa yang kalian pelajarin di kampus itu tuh kayaknya di sini tuh berguna banget gitu loh. Semuanya tuh ada gitu, teman-teman. Oke. Ini yang terakhir banget nih. Boleh minta pendapat kalian untuk teman-teman di luaran yang masih ragu untuk magang di KPU. Oke, dari saya dulu ya. Oke. Buat teman-teman mahasiswa di luaran, baik itu teman-teman mahasiswa dari Blitar atau dari luar kota Blitar juga, ayo coba magang di KPU. Nggak kayak yang kalian bayangin loh, ternyata tuh magang di KPU tuh juga banyak kesibukannya. Dan juga kalian bakal dapet tentunya ilmu, wawasan, dan juga pengalaman. Iya, gitu. betul. Bisa juga relasi ya Tiara Iya, ya. betul. Di Terus sini kita mahasiswa yang beda Iya, jurusan, beda betul. kampus, kita Iya. bisa saling kenal di KPU. iya betul. Terus juga mungkin buat mahasiswa yang tadinya itu bukan anak-anak yang politik gitu, yang nggak kenal sama sekali politik, kita tuh di sini juga dikit-dikit itu jadi ini loh, jadi ngerti, oh politik itu kayak gini ya. Betul. Terus apa aja sih dibalik pemilu itu ngapain aja, orang-orangnya siapa aja gitu, kesibukannya apa aja sih gitu. Jadi jangan ragu deh kalau magang di KPU, pasti seru kok. Betul, teman-teman. Apalagi KPU tuh ada di seluruh Indonesia ya. Iya betul. Jadi kalian nggak harus jauh-jauh datang ke Blitar. Kalian cukup magang di KPU tempat kalian sendiri gitu. Selain itu kalau di KPU itu karena kita mahasiswa gitu ya, jadi kita bisa mengaplikasikan ilmu kita ke masyarakat juga di teman-teman kampus nanti. Betul. Jadi kita menjadi promotor gitu atau apa itu ya istilahnya. Oh, satu lagi yang paling penting. Kita jadi melek politik. Iya benar. Yang awalnya kita kayak biasa aja gitu sama politik. Kita sekarang lebih sedikit mengikuti daripada yang tidak sama sekali gitu. Oke, sobat Elektorial Podcast, nggak kerasa nih waktu kita udah berlalu begitu aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton podcast edisi kali ini. Jangan lupa tetap nonton podcast-podcast yang ada di channel KPU Kota Blitar. Karena minggu depan kita juga akan mengeluarkan podcast spesial lagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat Ria, buat Tiara yang udah jadi narasumber pada podcast kali ini. Iya, sama-sama Nindi. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih.